warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati Gude. Saya dari kelas G. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS MK Bahasa Indonesia. Pertama, yaitu dilihat dari sejarah perkembangannya bahasa Melayu diangkat menjadi dasar bahasa Indonesia. Jelaskan secara singkat 4 alasan mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi dasar bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, karena dalam bahasa Melayu tidak dikenali tingkatan bahasa, yaitu bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Yang soal kedua yaitu sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Bagaimana sikap Anda terhadap generasi yang gemar berbahasa asing? Sikap saya terhadap generasi yang lebih dominan berbahasa asing menurut kedua yaitu sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Bagaimana sikap Anda terhadap generasi yang lebih gemar berbahasa asing? Sikap saya terhadap generasi yang lebih gemar berbahasa asing menurut saya, selagi mereka tidak melupakan bahasa mereka sendiri, yakni bahasa Indonesia, ya sah-sah saja. Karena kita juga butuh bahasa asing untuk meningkatkan kualitas diri. Soal ketiga yaitu jelaskan perbedaan makna denotasi dan konotasi beserta contohnya. Konotasi yaitu kata yang memiliki frasa dan tidak langsung mengacu pada kalimat sesungguhnya. Contohnya, Echa merupakan orang yang ringan tangan. Sedangkan denotasi yaitu kebalikan dari konotasi, yang merupakan kata atau kalimat yang mengandung makna sesungguhnya. Soal keempat yaitu penulisan paragraf harus memperhatikan syarat yang baik. Jelaskan mengapa dalam paragraf harus terdapat koherensi. Koherensi dalam paragraf adalah keserasian dan kekompakan yang terjadi antara unsur paragraf dan menimbulkan pengertian yang baik. Nomor 5 yaitu jelaskan 6 ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan gagasan. Kalimat yang baik adalah kalimat yang memperlihatkan kesatuan gagasannya dan mengandung satu ide pokok. Yang kedua, koherensi. Koherensi atau kepaduan adalah hubungan timbal balik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat. Yang ketiga, penekanan. Penekanan dilakukan ketika seseorang menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, variasi. Variasi digunakan untuk tidak membosankan para pembaca atau pendengar ketika seseorang berbahasa. Yang kelima, paralelisme. Paralelisme atau kesejajaran bentuk membantu memberi kejelasan dalam unsur gramatikal dalam mempertahankan bidang-bidang sederajat dalam konstruksi yang sama. Yang keenam, penalaran atau logika. Struktur gramatikal yang merupakan alat untuk merangkaikan pikiran atau maksud dengan sejelas-jelasnya. Sekian video jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.